Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami Spesial episode 23 bersama kelompok belajar Sakura Merdeka dengan makro Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masa remaja, pada saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak Abu Thalib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat itu, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika, seorang saudagar kaya Mekah, Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjalankan barang dagangannya. Abu Thalib mendengar hal itu dan kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi Muhammad adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani Maisyarah, budak Sayyidah Khadijah, dengan membawa barang dagangannya berupa kain-kain. Berkat kerja keras, sikap jujur dan amanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menjajakan barang dagangannya. Semuanya laku terjual dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisarah, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap dan perangai Nabi Muhammad dalam mendagangkan barangnya. Bapak Inu, Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin kafilah dengan keluar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menggandeng As-Sa'id bin Abu Sa'id sebagai partner saat awal-awal memulai bisnis. Bagi Nabi, Abu Sa'id adalah rekan terbaiknya dalam bisnis, tidak pernah berselisih dan tidak curang. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Sementara Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Keduanya mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih 25 tahun. Hingga Sayyidah Khadijah wafat. Dalam rentang waktu itu, Nabi Muhammad berumah tangga secara monogami, hanya dengan Sayyidah Khadijah saja dan tidak menikah dengan wanita lainnya. Sebelum dipersunting Nabi, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Pertama, dengan Atik bin Abid dan memiliki seorang putra bernama Abdullah. Kedua, dengan Abu Halal Qaid bin Zurarah dan memiliki 3 orang anak, yaitu Hind, Al-Harits, dan Zainab. Setelah suami pertama meninggal, Sayyidah Khadijah baru menikah dengan suaminya yang kedua. Begitupun ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Sebagai seorang saudagar kaya dan terhormat, meskipun sudah pernah menikah 2 kali, Sayyidah Khadijah disenangi banyak laki-laki. Banyak pria yang berminat untuk mempersuntingnya, namun pilihan Sayyidah Khadijah malah jatuh kepada Nabi Muhammad, seorang pemuda yang secara harta tidak kaya-kaya amat. Sayyidah Khadijah memiliki Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya karena dia menilai bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sempurna kepribadiannya, baik sifat lahir maupun sifat batinnya.
bukan karena penampilannya secara sepintas. Menerima wahyu pertama, kisah Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali bisa diklik di Kismis Kisah Hikmah Islami episode 16 ya. Kita lanjutkan dengan perjuangan Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di Mekah. Apa yang dikatakan barokah benar. Jadi di kemudian hari, pada saat awal-awal pendakwahan Islam di Mekah, Nabi Muhammad mengalami gangguan, tantangan, pendustaan, pengusiran, dan bahkan upaya pembunuhan. Semula Nabi Muhammad mendakwakan Islam secara diam-diam. Ia mengajak keluarga dan saudara-saudaranya untuk memeluk Islam. Namun kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 dan meminta Nabi Muhammad untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah secara luas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul 'azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Namun hanya sedikit orang saja, sebagian besar dari kalangan bawah yang menerima seruan Nabi. Sebagian besar penduduk Mekah menolak dan menentang agama baru Rasul. Dalam buku paraf tentang Nabi Muhammad, Misran dan Armansah 2018 disebutkan setidaknya ada 5 motif mengapa masyarakat Mekah menolak dakwah Nabi, yaitu pengaruh dan kekuasaan, ekonomi dan status sosial, setia dengan agama nenek moyang, iri, dengki dan angkuh, serta tidak percaya ajaran Islam. Selama mendakwakan Islam di Mekah, ada 2 sisi kepercayaan yang menjadi Rasulullah. Pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah. Karena pada saat itu masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi mereka menyembah banyak berhala. Kedua, kepercayaan hari akhirat. Selama di Mekah, materi lain yang ditekankan Rasulullah adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab, pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia. Bagaimana perjuangan sang Rasul ketika berhijrah ke Madinah? Nantikan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kismis spesial episode berikutnya. Wallahu alam bisyawab. Wa akhiran, mari salam bersama-sama. Sakura. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum.